Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Perkenalkan, Ibu Teresia Nurani sebagai fasilitator, Bapak Setia Suwandi sebagai pengajar praktik, dan saya, Heli Sugianti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini, saya akan menuturkan tugas 2.1.A.8, koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. 1. Kesiapan belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. 2. Minat belajar. Pada minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar dengan sesuai minat dapat memotivasi murid untuk belajar. 3. Profil belajar. Pada profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca raport kelas sebelumnya. 6. Menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Untuk mendiferensiasi pembelajaran, guru dapat melakukan 3 strategi yang tepat, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memodifikasi ketiga-tiganya. 1. Diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan, kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar. Pada diferensiasi proses, guru memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan murid. Pada diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pada diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan. Lalu, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah kita pelajari?
Pada modul 1.1, Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada pembelajaran diferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada modul 1.2, nilai dan guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Guru membantu murid dalam belajar mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Pada modul 1.3, visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan bagja, yaitu 1. B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. A. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. C. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Pada modul 1.4 Budaya Positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol. Guru sebagai manajer, guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.